Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Prastikasari, NPM 187510184, Program Studi Kriminologi, semester 4 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya dari mata kuliah Lingkungan Kejahatan yang berjudul Pemburuan Satwa Liar. Contohnya seperti elang Jawa. Elang Jawa merupakan salah satu fauna yang terancam punah keberadaannya. Elang Jawa ini adalah fauna yang hanya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Habitatnya mulai rusak dengan kondisi alam yang mulai berubah. Adanya pembangunan yang seharusnya lahan hutan dan tercemar dengan bahan-bahan kimia seperti pestisida. Selain habitatnya yang mengancam kepunahan, pemburuan dan juga perdagangan ilegal juga menjadi faktor lain. Burung elang Jawa ini sering diburu karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tapi karena populasi burung ini mulai menurun drastis, maka pemerintah mulai menetapkan undang-undang dan peraturan perintah untuk melindungi burung ini. Adapun cara menanggulanginya, yaitu 1. Menciptakan regulasi yang mengatur tentang pemburuan dan perdagangan hewan langka yang sudah dikategorikan nyaris punah. 2. Mengadakan razia kepada individu yang dicurigai memiliki dan memelihara hewan langka tersebut. 3. Memperketat jalur perdagangan ke luar negeri. 4. Menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Yang 5. Membuat habitat buatan sebagai upaya menciptakan keseimbangan alami serta menjaga hewan langka tersebut dari pihak yang kurang bertanggung jawab. Yang keenam, membangun suaka marga satwa yang berfungsi sebagai perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah. Adapun kesimpulan dari perburuan satwa langka, yaitu perburuan satwa langka ini sebagian besar diakibatkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perburuan liar. Selain diakibatkan oleh faktor ekonomi, hal ini juga diakibatkan oleh kepercayaan bahwa organ-organ satwa langka ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit ganas yang menyebabkan populasi hewan liar itu diburu, tanpa memikirkan akibatnya yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Ancaman yang sangat serius bagi kelestarian liar, terutama satwa-satwa yang sudah langka. Pembalakan hutan. Hutan merupakan tempat tinggal atau habitat alami bagi sebagian besar satwa liar, khususnya di daerah tropis seperti Indonesia. Tingginya aktivitas pemalakan hutan, pemalakan liar yang terjadi telah mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat para satwa liar tersebut. Ketiga, kebakaran hutan. Terbakarnya hutan pada setiap musim kemarau, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas pembukaan lahan oleh manusia, sangat merusak habitat satwa liar tersebut. Bahkan tak jarang satwa-satwa liar tersebut yang ikut mati terbakar. Yang keempat, pembangunan pemukiman. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin sempitnya lahan pemukiman yang tersedia, maka sebagian konsekuensinya hutanlah satu-satunya pilihan untuk disulap menjadi pemukiman. Dengan begitu, satwa liar akan semakin tergusur dan terdesak dari habitatnya. Kelima, satwa liar dianggap sebagai hama. Seringkali satwa atau hewan liar dianggap sebagai hama oleh manusia, sehingga harus dibasmi layaknya hama-hama pada umumnya. Ini terjadi karena seringkali satwa liar tersebut dianggap mengganggu dan merusak tanaman atau kebun para petani atau penduduk. Telah banyak undang-undang yang dibuat untuk melindungi satwa langka tersebut, tetapi masih banyak juga kurangan perhatian kepada undang-undang tersebut sehingga masih banyak pemburuan liar yang terjadi. Serta banyak juga didirikan suaka marga satwa atau cagar alam yang didirikan untuk melindungi satwa-satwa langka tersebut, yang jumlah populasinya dapat dikatakan tingkat sedikit. Semakin lama, semakin panjang daftar jenis fauna di Indonesia yang masuk dalam kategori terancam kepunahan. Sayangnya, kesadaran untuk menjaga populasi fauna masih kurang. Masih banyaknya pengerusakan habitat fauna-fauna ini. Padahal penting keberadaan fauna di muka bumi ini. Fauna mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan ekosistem alam. Masalah pemburuan liar. Indonesia memiliki kekayaan fauna yang beragam.
rekor dan catatan kekayaan dimiliki oleh negeri ini. Namun Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang kepunahan fauna di dunia. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pemburuan liar dan perdagangan ilegal yang dilakukan di Indonesia. Pemburuan ilegal dapat menekankan populasi satwa dilindungi yang mengaruh kepada ancaman kepunahan. Di sisi lain, disebabkan terjadinya konflik antara satwa yang dilindungi seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera dengan tingkat kemiskinan penduduk di sekitar habitat satwa tersebut yang memiliki nilai ekonomis yang merupakan faktor pendorong terhadap pemburuan gading gajah, taring harimau, dan kulit harimau. Perdagangan ilegal secara komersial dapat meraup keuntungan yang sangat besar sekali, sehingga menjadikan motivasi bagi pemburu liar untuk berlomba-lomba mencari satwa yang dilindungi tersebut seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Adapun tujuan pemburuan satwa langka. 1. Perdagangan satwa liar atau satwa langka. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar. Pembalakan liar atau illegal logging, baik dilakukan secara perseorangan maupun korporasi dengan merambah hutan produktif seperti hukum produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menyebabkan hilangnya fungsi pelindungan sistem penyangga kehidupan terhadap satwa peserta ekosistem di alam bebas. Penembangan liar atau illegal mining. Hal ini merupakan tindakan yang dapat berakibat rusaknya kawasan sewaka alam dan kawasan pelestarian alam yang orientasinya berdampak kepunahan salah satunya sumber daya alam hewani terhadap habitatnya. Adapun pengertian pemburuan liar. Pemburu liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Pemburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum pemburuan. Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab 1. Pemburuan tidak dilakukan pada musimnya. 2. Pemburuan tidak memiliki izin. 3. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan, dan tanaman untuk memperoleh keuntungan. 4. Pemburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan. 5. Pemburuan mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu. Adapun dampak-dampak pemburuan liar satwa langka. 1. Musnahnya spesies yang dilindungi. Banyak spesies yang punah karena adanya pemburuan liar, seperti burung dodo yang punah pada tahun 1880 karena diburu oleh para pemburu. 2. Terganggunya keseimbangan alam. Punahnya salah satu spesies pasti menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Rantai makanan akan terputus. 3. Pada generasi selanjutnya tidak akan mengetahui sebagai macam satwa-satwa langka tersebut. 4. Rusaknya rantai makanan yang akan mengakibatkan konsumen tingkat 1 atau 2 punah kalau tidak mencari mangsa baru. Semakin langka satwa tersebut, maka harganya akan semakin mahal.